Apakah waru Taiwan ini diangkat aman teman-teman? Kenapa bisa dimakan rayap? Akar-akarnya pun si kokopit teman-teman itu juga pada habis ya teman-teman, dimakan rayap. Jadi untuk kedatangan rayap itu karena apa Mas Ari? Nomor 1. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ayahnya Bara bersama saya Yusuf Mahendra dan Mas Ari ternyata malu. Oke teman-teman, semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan untuk mencari rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya, dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya di dunia ini. Amin. Oke teman-teman, kita mau mengangkat pohon ini ya teman-teman, tapi kokopitnya pada habis, banyak rayapnya. Apakah aman teman-teman? Tonton video ini terus. Oke, sebelum lanjut saya mohon subscribe-nya teman-teman. Yang belum subscribe mohon ya, nggak apa-apa, cuma subscribe doang, enak kok, gratis teman-teman ya, biar saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja menuju pohonnya. Gini teman-teman, pohon ini ada yang dimakan rayap ya teman-teman, di bagian depannya, di bagian muka pas titik. Kenapa bisa dimakan rayap? Akar-akarnya pun si kokopit teman-teman itu juga pada habis ya teman-teman, dimakan rayap. Yuk kita tengok pohonnya. Kenapa? Teman-teman harus jeli ya untuk menengok pohon yang ada rayapnya begini. Soalnya takutnya nanti akar kering, akar mati ya teman-teman, busuk dan mati. Oke ya, langsung saja kita menuju pohonnya. Ya, di sini ada Mas Ari ya teman-teman. Ada Mas Ari, teman saya. Ini pohon Mas Ari ya teman-teman, kemarin dibeli, tapi yang bikin aneh, ininya itu kemarin belum kering teman-teman. Pas dibeli Mas Ari kok jadi angker, sebulan 2 bulan malah jadi karakternya oke ya teman-teman, bagus malah. Nah nggak apa-apa. Untuk muka teman-teman, kita dari sini, dari sini ya Mas Ari ya. Ya, besok mukanya dari sini Mas Yusuf. Dari sini. Besok mungkin kalau ini bisa di los, saya pakai juga mungkin. Untuk tangan satu mungkin. Oh, untuk tangan satu. Iya, tapi nanti lihat perkembangannya besok bagaimana. Kalau tidak ya ini tetap tangan satu, ini tangan 2. Kalau ini saya pakai ya mungkin ini satu, ini satu, ini 2. Ini nanti back, ini juga belakangnya back. Terus ini tinggal back ada ya teman-teman di sana. Ini sayap-sayap samping-samping, ini buat depan. Ini terusan di atas. Untuk tangan satu masih butuh pembesaran ya Mas? Ya butuh pembesaran. Kalau pakai ini tetap butuh pembesaran juga. Oke, itu ya dari Mas Ari. Nah oke Mas Ari, ini kenapa habis dibeli Mas Ari kok malah kering begini Mas Ari? Ini kan karena musim, ya kita kan lagi musim kemarau panjang Mas Yusuf, jadi ya memang agak riskan sih sebetulnya, apalagi jenis waru Taiwan. Oh iya. Ditambah lagi itu biasanya rayap itu mereka dari ini apa namanya, kotoran hewan itu yang masih istilahnya masih belum matang, katakan seperti itu. Kadang mereka datang dari sana. Oh seperti iya. ini. Jadi ya memang saya sudah beberapa kali sering kejadian seperti ini, maksudnya pohon bukan cuma waru Taiwan sih, waru India juga pernah, pohon sianci juga pernah. Oh iya. Dan itu penyebabnya waktu itu memang karena lebih ke pupuk kambing itu, kotoran kambing itu yang masih bulat-bulat itu saya buat pupuk waktu itu di sampingnya. Nah itu kemudian bikin seperti ini. Oh ya. Ini
pas di musim kemarau kan Mas ya? Ya, musim kemarau. Jadi memang nyerangnya di situ. Ya, biasanya seperti itu. Oh iya. Kalau menurut saya begini Mas Ari. Ini kan musim kemarau ya Mas Ari. Ya. Untuk penyiraman di kebun sini, ini kan saya 5 hari sekali. Apakah mungkin ya Mas Ari, kalau ini karena media kering tadinya, rayap bisa naik gitu ya? Ya mungkin bisa jadi sih kalau misalkan media kering itu. Sekarang memang ya rayap juga suka mencari, karena kan ini ada kokopit juga suka mencari yang udah agak kering itu. Oke. Terus ini Mas Ari, ini kok juga pada habis ini? Sepertinya ada ini rayapnya, saya lihat makan kokopitnya, karena kan rayap suka kokopit yang dari serabut kelapa itu kan. Oh iya. Kokopit dari kelapa itu. Jadi untuk kedatangan rayap itu karena apa Mas Ari? Nomor 1. Sebetulnya kalau rayap itu kan mereka suka yang kering. Ya, Suka yang kering. Satu ini dari kokopit ini juga kalau misalkan, nah bedanya ini yang harus diperhatikan ini. Gimana Mas Ari? Ini kan dia ada lubangnya. Oh iya. Sedangkan yang ini nggak ada lubangnya. Oh iya. Jadi mereka nggak bisa masuk dan masih lembab. Itu satu. Dan yang kedua, kalau dia ada lubangnya, dia kadang kelembapannya kurang. Dan karena mungkin kita telat penyiraman, akhirnya rayap makan kokopitnya. Oh itu karena gampang kering Mas Ari. Ya, kurang kering, kurang basah, kurang lembab istilahnya. Kurang lembab. Ya. Yang kedua karena musimnya. Musimnya ya, karena memang sekarang lagi musim kemarau panjang kan, jadi ya saya rasa itu memang rawan gitu. Nah, kalau kurang telat penyiraman bahasanya. Nah itu ya teman-teman jawaban dari Mas Ari kenapa ada rayap datang di pohon Mas Ari ini. Ini ceritanya mau digimanain Mas? Ini mau saya angkat ini Mas, jadi dilanjutkan di pot nantinya. Oh Mas Ari bawa ya? Ya, soal besok mungkin ini. Nah ini kan dia ada bekas ini kan yang dikena ini. Besok ini mungkin saya akan tuner, jadi biar kelihatan masuk ke dalam ini, biar kesan tuanya itu makin angker. Besok karena ini udah mulai nutup juga, ini udah mulai nutup gitu. Mungkin besok akan dibantu dengan tarian dari cabang di atasnya. Kambiumnya oke ya teman-teman, sudah jalan. Ya. Ini berarti mau diangkat Mas? Ya. Oke, kita angkat ya teman-teman pohon ini. Nah ini pengangkatan ya teman-teman. Untuk pengangkatan bahan bonsai kita nggak hanya di pohon waru. Kalau menurut saya Mas Ari, Ya. 20% atau 15% lah kita sisakan akarnya Mas Ari. Yang lain kita cangkok ya. Ya. Lebih bagus begitu ya. Lebih bagus seperti itu. Jadi ini kemarin karena udah dipres yang ini. Ya kemarin ini kan udah dipres, jadi ya memang ini kemarin nggak dicangkok. Oh iya. Ya, jadi kemarin cuma disisakan satu yang ini. Cuman itu doang. Iya, cuman ini aja. Sama ini ya yang udah dipres. Wah. Kalau yang ini tadi, ini kan tadi ada ininya. Cuman karena dia Ada kokopit ya teman-teman. habis, jadi dia lepas. Jadi saya lepas tadi, baru dilepas. Gitu. Ini aja bolong. Memang sengaja dibolong teman-teman, tapi malah kelembaban kurang ya teman-teman. Iya, kurang. Potong akar ya Mas ya. Iya, potong akar. Itu akar udah aman Mas. Aman Mas. Oh ini juga ada akar teman-teman di sana, di kokopit yang ini. Nah itu kecil teman-teman. Kalau kita sisakan 15% gitu ya teman-teman ya, malah 1%, satu akar begini 10% lah kita istilahkan gitu ya. Nah yang lain itu malah seperti nutrisinya mencari teman-teman, mencari nutrisi. Jadi yang lain itu malah akarnya banyak, bisa banyak ya teman-teman. Nah ini kita sudah angkat ya teman-teman pohonnya. Contohnya yang udah keluar akar. Nah contoh yang sudah keluar akar begini.
Ini nanti Mas Hari mau buka di rumah saja ya? Iya, nanti saya buka sampai rumah. Biar enggak patah. Jadi iya. ini udah keluar akarnya semua, bisa dilihat. Nah, ini udah akar, ada akar ya teman-teman. ini akar, ini juga akar. Ya. Semoga hidup subur ya Mas Hari ya. Amin. Walaupun sini dimakan rayap. Oke teman-teman, itu tadi kenapa bisa rayap datang di kokopit kita, karena memang dibolong, tapi untuk penyiraman jadi kelembapan kurang. Untuk kering itu bisa cepat ya teman-teman, karena di poin kedua, jawaban kedua, yaitu musimnya begini, jadi gampang kering. Semoga di tempat teman-teman yang sudah turun hujan, alhamdulillah ya. Jogja baru tadi malam baru sekali teman-teman, semoga seterusnya nanti juga hujan, amin. Oke, ini Mas Arif sambil mau ngurangin atasnya biar penguapannya dikit ya Mas Arif. Iya betul, nggak terlalu banyak ya. Dan untuk waru biasanya saya kalau dari seperti ini saya langsung kena sinar malah Mas. Oh, nggak diteduhkan? Tidak, kalau saya soalnya kalau Mas Hari ya teman-teman agak rawan busuk kalau misalkan baru dipindah, apalagi yang India itu biasanya tetap paling enggak kena sinar pagi itu pasti kena. Oh iya, biasanya saya seperti itu, jadi pagi itu dari paling sampai jam 11 jam 10 itu pasti kena sinar. Malah ya untuk tarikan ya Mas? Ya untuk tarikan, soalnya saya pernah dia kurang sinar matahari, tidak kena sinar matahari, malah saya teduhkan, pengalaman saya malah dia busuk awal-awal, jadi baru diangkat terus saya baru press akar gitu kan, saya teduhkan malah dia busuk. Kasusnya kalau waru malah seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah sudah diangkat ya. Semoga pohonnya subur dan bisa untuk koleksi, atau kalau untuk perputaran juga bisa berkah, amin. Oke teman-teman, gitu saja video kali ini tentang bagaimana rayap itu bisa muncul, kenapa. Nah, kita tadi sudah membahas di videonya ya teman-teman. Semoga pohon ini bisa subur bersama Mas Hari, kalaupun dikoleksi bisa bermanfaat, kalaupun diputer, maksudnya dijual kembali gitu teman-teman, semoga bisa berkah, amin. Oke teman-teman, gitu saja video kali ini. Saya Yusuf Mahendra bersama Mas Ari di channel Ayahnya Bara. Minta dukungannya teman-teman. Yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, like, komen, dan share ya teman-teman. Subscribe-nya gratis kok teman-teman, agar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya ya teman-teman. Dan pastinya kita bisa belajar di sini tentang edukasi bonsai. Ya teman-teman, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ari ya. Siap, Semoga pohonnya subur.